Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sahabat rohani yang baik hati, tema khotbah kita adalah Yesus Kristus, fondasi iman kita. Menurut sebuah artikel di Wall Street Journal, dikatakan bahwa orang di seluruh Amerika saat ini telah membangun rumah yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa? Karena badai, banjir, dan tornado telah menyebabkan kerusakan harta benda yang bernilai sangat besar, jutaan dolar di seluruh negeri yang tidak diperhitungkan sedahsyat itu sebelumnya. Didorong oleh faktor bisnis, pemerintah, perusahaan asuransi, dan kontraktor telah membuat konstruksi rumah yang sangat kokoh dengan jendela yang mampu menahan angin berkecepatan 250 km per jam. Penggunaan paku atap yang sangat kuat serta material lainnya yang kekuatannya dapat menahan kebisingan jet supersonik. Luar biasa. Bolingbrook, Illinois adalah area permukiman yang pernah hancur oleh tornado pada tahun 90-an. Akhirnya sebuah perusahaan konstruksi membangun rumah-rumah yang kokoh di daerah tersebut dengan satu harapan bahwa kejadian yang sama di masa lalu tidak akan terulang kembali di masa kini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, surat 1 Korintus adalah salah satu surat yang menempati posisi sentral dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Dalam surat ini, Paulus menyatakan bagaimana jemaat Korintus saat itu ada dalam situasi bahaya. Karena di dalamnya terdapat kelompok-kelompok umat yang berpusat pada para pemimpin perseorangan. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya sudah memiliki berbuat aturan semaunya. Dan kondisi demikian menjadi sesuatu yang sangat berpotensi menghasilkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Karena itu kepada jemaat Korintus yang berada di situasi yang kritis ini, Rasul Paulus menekankan bahwa tidak boleh ada dasar lain dalam membangun gereja. Tidak boleh meletakkan fondasi lain di tengah-tengah kehidupan orang percaya kepada Tuhan selain hanya Yesus Kristus. Dengan demikian kesimpulannya bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya dasar yang kokoh bagi kehidupan orang percaya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada dasar lain yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Yesus sendirilah dasar bangunan di mana jemaat berdiri. Tidak ada tokoh, tidak ada ajaran atau sistem lain yang bisa diletakkan sebagai dasar fondasi gereja.
Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pusat dan tujuan utama kehidupan orang percaya. Yesus adalah fondasi utama, baik dalam konteks pelayanan maupun kehidupan kita secara umum. Seorang bercerita, suatu saat ketika sedang berjalan-jalan dekat rumahnya, ia memperhatikan sejumlah goresan tulisan di trotoar jalan yang tertulis demikian. A. Anderson 1903. Nama dan tanggal tersebut digoreskan pada beton menunjukkan tahun pembuatannya dan nama orang yang mengerjakan bangunan trotoar tersebut. Beton tersebut tidak retak walau sudah bertahun-tahun. Beton tersebut telah bertahan terhadap ujian oleh sang waktu dan tidak mempermalukan Anderson, pria yang mempertaruhkan reputasinya di atas karyanya tersebut. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, semua hal yang kita perbuat juga adalah akan membawa nama kita. Nama kita ditentukan oleh apa yang kita perbuat. Suatu hari kelak semua pekerjaan kita akan diuji dan kita akan menerima apakah pujian atau sesuatu caci maki atas upah ataupun atas karya kita. Hal ini jikalau ternyata ada caci maki, pasti kita menyesal dan rugi karena kita lalai di awal dalam melaksanakan sesuatu. 1 Korintus 3 membahas tentang berbagai jenis talenta dan pelayanan di dalam gereja di tengah-tengah komunitas orang Kristen di Korintus. Oleh karena itu, pentingnya kesatuan dalam pelayanan menjadi fondasi yang kokoh membangun gereja Tuhan atau orang-orang percaya. Nats kita menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana pelayanan yang benar harus dilakukan, dibangun secara sinergitas dari setiap kelompok atau komunitas yang ada demi tujuan yang satu, dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus, yaitu dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi utama dan tujuan utama dalam setiap perjalanan pelayanan kita. Ayat ini juga menjadi panggilan untuk kita melakukan introspeksi pada zaman ini, pada saat ini, serta memeriksa apakah motivasi dan tujuan kita dalam pelayanan sudah benar-benar didasarkan pada Yesus Kristus yang adalah dasar atau fondasi gereja kita. Apakah mungkin di sana telah masuk kepentingan individual, kepentingan kelompok, menggeser fondasi yang kokoh dari Yesus Kristus menjadi keinginan manusiawi sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita koreksi pada kondisi kita saat ini di dalam membangun persekutuan atas nama Yesus Kristus. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini dalam hidup, jangan sekali-kali berharap dan mengandalkan dunia ini, materi dan kekayaan yang ada, walaupun itu penting dan sangat menggiurkan. Karena hal-hal itu bisa lenyap seketika, itu tidak bertahan dan tidak akan kekal. Ada tertulis, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, katanya akan jatuh. Jatuh itu bisa kita baca dalam Amsal 11 ayat 28. Oleh karena itu kita harus meletakkan dasar pada batu karang yang teguh. Karena di dalam dia ada jaminan keselamatan, ada masa depan,
ada harapan dan juga kepastian yang kekal bagi kita. Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itulah disebutkan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia sumber asal kita, dia pemelihara kita, dia yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Jika dasar rumah tangga kita, jika dasar rumah kita, jika dasar persekutuan kita adalah Tuhan Yesus, seberat apapun badai atau persoalan, angin, hujan, tornado sekalipun yang melanda kehidupan kita, maka rumah iman kita akan tetap kokoh berdiri. Saat kita berpegang pada Kristus, kita akan lebih siap menghadapi ujian dan mampu membangun sesuatu yang tidak hanya sifatnya sementara, tetapi juga bermakna dan bertahan selama-lamanya. Jadikan Yesus Kristus fondasi rumahmu, fondasi keluargamu, fondasi imanmu sendirian dalam segala hal, maka kamu akan menjadi kokoh, dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kembali kami diingatkan oleh firman ini bahwa tidak ada dasar lain dalam fondasi iman kami, fondasi kehidupan kami sebagai orang Kristen dan orang percaya selain di dalam Yesus Kristus. Di atas dasar landasan Kristuslah semua dibangun, susunan yang rapih menjadi komunitas, keluarga, persekutuan orang-orang percaya. Jika ada hal-hal yang ingin atau orang yang ingin menggeser fondasi ini, kita perlu hati-hati dan waspada. Kiranya Tuhan ingatkan kami agar kami tidak bergeser dari fondasi ini apapun yang terjadi, agar kami tetap kokoh walau badai hujan dan angin kencang melanda kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Yesus Kristus selalu menjadi pegangan kami yang kuat dalam menjalani hidup, supaya kami tetap tahan uji dan menang dalam setiap perjuangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama-sama dengan anak-anak keturunan kami, sahabat kami, teman kami, komunitas kami, agar kami tetap kokoh menjadikan Yesus Kristus landasan hidup kami. Karena dengan iman yang kuat kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk dua hal: memikul salib dan mengikut Yesus. Di dalam Kristus kami serahkan semua persoalan hidup kami, dan oleh keyakinan kepada Kristus kami percaya semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit, dan kuatkan kami menghadapi segala cobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.